Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di Dewan Pandit Indonesia, dan meskipun hasil kurang memuaskan kita dapatkan ketika menghadapi Australia kemarin, tapi ada hal positif yang bisa kita lihat ya, termasuk para pemain-pemain kita. Apa tuh, Zuf? Yang bisa memberikan hasil yang Apa tuh positifnya? luar biasa juga kalau kita lihat, termasuk oleh Romeni yang menciptakan satu gol. Inisiasinya bagus, bahkan dia nggak jarang membantu defense juga. Shock Mas Aryo. Ya, oleh Romani patut kita apresiasi, tampil sangat baik dengan pergerakan dia gitu kan, dengan goal debut yang buat dia juga mungkin mixed feelings dengan stats yang kita lihat sebenarnya sangat efektif. Dan gue juga lihat walaupun Marcelino tidak tampil dalam, mungkin buat banyak pengamat, orang-orang pecinta sepak bola juga mungkin mengatakan bahwa kurang muncul ya di pertandingan kemarin, tapi sepertinya dalam action tertentu itulah porsi dia yang diberikan, dan dia nggak terlalu berlebihan bermain, dan untuk memberikan keleluasaan juga buat Ole Romani untuk bisa lebih berekspresi di pertandingan kemarin. Iya, gue nggak ada kritik sama sekali untuk Marcelino. Kelihatan sekali dia belajar di Eropa, memberikan apa ya, kekuatan mental, kematangan. Itu buat gue nggak ada yang perlu diperbincangkan lagi soal Marcelino, dan gue akan membiarkan dia tetap ada di track yang tepat ini. Jadi buat Marcelino, mungkin kemarin bukan harinya, dan gue yakin di Bahrain, di Cina, mungkin nanti di Jepang, dia akan menjadi pemain yang akan menjadi kebanggaan Indonesia juga. Jadi buat gue, pemain kemarin gue gak ada kritik sama sekali. Yang gue kritik adalah pelatih. Jadi buat gue, seluruh pemain gak perlu merasa ini beban. Dan tadi gue baru lihat postingannya Mas Hilhers, dia tulis di IG bahwa kalah itu bukan adalah bagian, bukan adalah gambar besar, itu hanya bagian dari sebuah cerita. Gue setuju, kekalahan ini akan menjadi bagian dari, semoga lolosnya kita nanti ke Piala Dunia. Jadi gue harap untuk seluruh pemain tetap fokus. Indonesia di belakang kalian, Indonesia akan tetap support kalian. Nggak usah dengerin hal-hal negatif. We are behind you. Itu aja. Buat pemain sih gue nggak ada banyak kritikan. Om Mario, oleh Romeni. Mungkin tadi ada tambahan stats lagi ya, baju yang dia pakai 2 gitu. Satu long sleeve. Lu suka yang mana, Mas? Long sleeve Oleh banget sih. oleh LS apa oleh SS? SS ke basket bola. Begitu LS merahnya sampai ke muka. Itu product placement yang sangat brilian. Iya. Panas banget. Brand, di ya? orang yang tepat gitu ya. They know what they're doing. Keren sih. Kalau harus nunjuk satu pemain yang Kelas. kelihatan penampilannya outstanding, dengan mudah kita akan menunjuk dia gitu. Kita berharap selama ini kan untuk seorang pengubah keberuntungan di lini depan. Ketika kita bicara strike permainnya seperti itulah, Ramadan seperti itu, Hoki Caraka seperti apa, kita selalu compare tanpa ada addition di lini depan. Sementara di lini belakang nambah terus kan pemain-pemainnya gitu, lebih kaya alternatif pilihan di lini belakang. Tapi kan depan kita nggak punya banyak pilihan. Akhirnya datang oleh, dan ekspektasi kita cukup tinggi terhadap dia, bukan sebagai nomor 9 ternyata, tapi dia bisa nomor Roaming sekali. 11, 7, pokoknya dimanapun Jemput bola belakang. dia bisa narik ke Gila oleh semua Romeni. posisi bisa dia mainkan. Keren antum. Dan yang penting adalah gimana insting predator dia ketika dapat bola di depan, ya gue harus cepet-cepet balik badan nembak, yang sempat ditepis sama Matt Ryan. Lalu kemarin dia dapat, gimana caranya gue ngelewatin back ini, gue bergerak seperti ini, dan peluang pertama untuk nembak, ya gue manfaatin peluang pertama itu, tembak dan jadi gol. Jadi decision makingnya sudah tepat untuk seorang predator dalam kotak penalti. Lalu gaya bermainnya yang bisa involve dengan rekan-rekannya pun dia bisa aplikasikan itu, tidak hanya di satu kanal, tidak stuck di kanan, tidak stuck di kiri ataupun di tengah, tapi semua dia bisa terlibat di game di semua sisi sektor lapangan. Jadi ya pemain lengkap yang kita punya. Kita berharap kedatangan dia dan akhirnya dia menjawab itu dengan gol di debutnya, walaupun ya Instant impact, Mas? Instant impact. Yes. Ujung-ujungnya kita kalah dia. gitu. Hashtag Kebayang instant nanti impact. kalau udah ada dia, ada Ragnar, iya. pasti makin menyala lah lini depan. Pembagian kita. peran kalau Ragnar nanti mainkan potentially lawan Bahrain, apakah akan ada peran yang mungkin agak tabrakan, misalnya kalau kita lihat kemarin di sisi Verdonk sama Dean James agak Kiri. sama gitu Iya. kan. Jadi Verdonk yang justru porsinya agak kurang, Belakang. jadi justru kelebihan dia nggak muncul gitu. Kalau Verdonk, kalau gue pribadi sih lebih suka dia sebagai
wingback sih. Sama. Sebagai wingback. Betul. Kenapa keren? Kesian, maksudku gini, Verdong itu banyak sekali yang bisa ditawarkan di atas meja kalau kata bahasa Mas Haryo. Kemarin dia dalam bertahan hampir 90 menit, ya ada satu kesalahan, cuman bukan Verdong malah yang hilang yang marking tuh. Bukan dia, jadi hampir 90 menit itu konsisten banget, mau ditaruh sebagai back bagus, taruh wingback bagus, sama-sama bagus. Cuman saat dia jadikan wingback, mungkin ini alasannya Mas Haryo juga kenapa dia suka dijadiin wingback. Saat dia menyeruak ke depan, anjay menyeruak. Roaming forward. Iya, Menyeruak ya. menyeruak. Itu bagus. Shoot jarak jauh juga lumayan oke, dan dia kreatif juga membantu. Dia modern wingback banget, bisa dia menyilang masuk atau dia bisa masuk ke rosette gitu ke dekat corner. Jadi sama bagusnya. Di belakang bagus bertahannya, cuman masih karena lini belakang kita kan gemuk sekali nih. Masih banyak yang bisa sebenarnya main di situ juga gitu, dan mungkin sama bagusnya mungkin nanti Hubner atau siapapun atau Rido juga di kiri bisa. Nah, mengaktifate seorang wingback itu nanti di situ Verdong, di depannya Dean James, bisa nanti bergantian juga dengan si Ragnar. Di kanan nanti Romani, di 10-nya baru Septian atau siapapun di sana, Marcelino kah atau siapapun. Jadi peran dari seorang Romani ini dimanapun dia dimainkan, walaupun di starting line up dia sebagai sayap kanan, pada akhirnya ke tengah-tengah juga, free roll juga. Jadi yang lebih legit adalah siapa yang akan di sisi kirinya gitu. Apakah Verdong yang buat gua bagus juga mainnya, apakah hanya akan terisolir dalam tanda kutip di belakang untuk membantu pertahanan, atau justru hey lu bertahan bagus dan juga bisa membantu penyerangan dalam posisi wingback. Itu mungkin alasannya Mas Haryo tadi milih dia lebih suka dijadikan wingback, which is gue juga lebih suka dijadiin wingback. Kemarin pun waktu gue live reaction sama si Eloko, dia bilang Eloko lebih suka dia jadi wingback karena sayang dia punya shoot yang bagus, tackle yang bagus, menjaga width-nya juga cukup bagus. Sayang kalau dia jadi di back doang gitu. Tapi kalau kita ngelihat kan tadi sempat kita bahas juga di mana waktu awal-awal interview dari Patrick Kluivert, dia mengasih statement di mana dia ini mementingkan minutes play ketika dia memilih pemain. Tapi terbukti nggak? Iya, makanya kita mempertanyakan pemilihan seperti Rafael Strike, Nathan Chon. Nanti lo ada kesempatan interview Patrick Kluivert, lo tanya, kenapa kamu mainin yang nggak bermain gitu? Karena pertanyaan kita, percuma mau jawab apa? Iya, tapi kalau Rafael Strike sendiri ngelihatnya kemarin, walaupun dia nggak dapat walaupun dia bikin penalti, iya, oke. Di awal-awal, terus juga dia kan nggak terlalu dapat banyak menit bermain di Brisbane gitu kan. Terus juga dia bikin clumsy challenge ke lawan juga, gitu artinya bahwa cuman kita butuh seorang goal getter di depan, gitu. Bukan berarti Rafael jelek. Mungkin dia bisa masuk babak kedua nanti bergantian dengan striker lain, cuman sudah cukup dia menjadi starter. Butuh evaluasi gitu. Pada akhir, even gue yakin seorang Rafael Strike pun ngerasa gue nggak bermain bagus. Gue nggak bermain di level yang gue diharapkan gitu. Nggak usah kita ngomong lu kurang oke men. Dia pun tahu, dia pun sadar karena dia punya dia pemain bola dari umur kecil juga. Dia punya sense of oke, gue harus improve. Nah, selama dia dijadikan starter, dia kapan mau improve-nya gitu. Berarti kan aman-aman aja nih gue jadi starter lagi. Jadi gue harapkan di next game menghadapi Bahrain bisa dicoba nama lain. Gak harus pakai CF. Bisa Marcelino jadi penyerang lubang, Romani kanan, Ragnar kiri. Itu juga bisa gitu. Karena pada akhirnya kan lebih fluid juga, dan itu yang diharapkan sama Coach Patrick kan, bahwa lini depan yang lebih fluid, which is ditunjukkan kemarin sama timnas Indonesia, cuman belum efektif aja. Jadi buat gue Strike gue kurang happy dengan performa dia. Gue harapkan di nextnya bisa lebih meningkat. Cuman gue harap dia bisa segera improve. Berarti keputusan diganti Rafael Strike masuknya Liano Reinders menurut lu tepat itu sebenarnya? Udah 3-0. Iya, tapi itu bisa merubah. Ya kan terbukti juga Liano Reinders juga di waktu dimasukkan kan juga memberikan impact juga kan? Minim. Satu chance. Iya. Minim. Jadi nggak yang mungkin bukan posisi kedemenannya si Reinders. Dia ditaruh di sentral, terus dia nanti wide ke kiri, wide ke kanan. Reinders di Pax bola, back juga. Iya kan. Jadi buat gua ya ini salah pelatih. Pelatih harus bisa lebih improve di next game. Ya, untuk Kluivert juga mungkin dilema ya, karena kan dia pakai two frontman gunanya untuk tadi di high press memulai sebagai dua pemain yang cepat untuk menutup progresi bola dari lawan gitu. Cuman mungkin yang lebih bijak adalah ketimbang dua frontman, mungkin satu extra player di midfield akan lebih berguna untuk tadi di mid block justru di engage-nya. Ada 3 orang. Jadi konsepnya mungkin bisa lebih apa ya? Coba masuk akal untuk approach Lu berhati-hati. ngomong deh, lu kan bahasa Belanda dikit lancar kan. Menir. Enggak, gue juga agak bingung juga dengan situasi. Nah, lu ngerti gimana, Di?
Apa? Lu kan siaran kayak kan? Valen aja kemarin nanya ke gue juga. Oh gitu. Gue nonton itu. Harus tahu POV-nya juga. Iya, Adi kan lumayan soal timnas. Oke, Iya. lah. Soal Premier League kurang emang. Kemarin timnas kan sponsor Bang Diani. Lu siaran kan makanya. Siaran kemarin. Oke apa kurang? Nah, Apa yang dilakukan sama Coach Patrick kemarin oke apa kurang? ya In-game kurang kan? management ya. in game management kurang, Iya, kurang. kan. Bagaimana untuk bisa bermain agak berhati-hati, agak cautious bukan berarti itu menghilangkan Negatif. karakter juga Iya. gitu. Dengan counter bukan menjadi masalah karena kita bermain away approach yang harusnya mungkin bisa diambil. Bahkan kan kita tahu aja kayak tim sekelas Paris Saint-Germain datang ke Anfield, mereka tahu diri juga untuk melihat situasi dulu, how the home team will play. Liverpool juga gitu, pas bertandang. Yang gugur udah, yang Tahu diri gugur udah, yang menang-menang aja. Yang gugur udah. Ya itu menurut gue sih itu ya. Dan ya ada beberapa pemain yang diubah fungsinya, tapi juga mungkin sang pemain belum nyaman dengan tugas barunya. Case in point bahkan pemain sehebat Itzes, best player kita di timnas gitu kan, dia nggak nyaman dengan Kelihatan dia? progresi Lu lihat itu ya? Iya dia Oke. bahkan sampai ke number 6. Dan ketika Jauhan. dia uniknya ketika dia coba pegang peran ini kan, Gila, outletnya nggak ada. Outletnya Kirinya. selalu terlambat. Either James, Verdong atau switching. Berarti bukan pemain ya? Hah? Berarti itu skema pelatih dong? Oh ya, ada satu kendala yang mungkin di latihan dalam momen yang nggak terlalu panjang durasinya belum cukup lah untuk para pemain bisa Itu resiko paham yang harus betul. diambil tapi kan. Iya. Mepet. Apalagi? Kalau Om Haryo ngeliat J.I. Jazz tadi. Iya, kelihatan di teritori yang baru gitu. Di teritori yang benar kalau istilahnya Adi tidak nyaman, kelihatan nggak nyaman gitu. Bahkan kalau gue lihat konsep kayak gitu, yang harus jadi naturalisasi adalah Mickey van der Ven, selalu gue bilang. Kalau mau ya. Karena this is the guy yang bisa memainkan ini di Tottenham juga terbukti. Mickey van der Ven. Oh mungkin. Hah? Enggak, ini kan cuma ada. kalau ada lu Alexia alhamdulillah juga. lo mau main kayak gitu. Kita selamatkan diri Spurs. Cuman ada beberapa figur yang bisa memainkan ini yang orang Belanda gitu, termasuk case in point-nya Mickey van der Ven. Iya, benar. Yang buat Tottenham juga dengan highlight-nya kalau dia Di Tottenham nggak aja ada- bagus kan di tim Iya, seperti kalau dia Tottenham. nggak ada, udah jelas apa yang terjadi sekarang gitu kan. Tapi mereka punya Pepe Sar sama Bissouma kan. Ya, itu juga nggak cover. Nggak cover. Iya. Iya, itu kan butuh pemain-pemain yang extraordinary dari sisi understanding gitu kan. Nah, itu kan yang terlihat kemarin dengan high defensive line setinggi itu, tapi koordinasi dan komunikasi yang kayaknya nggak Jalan. Iya. berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga personelnya belum siap kayaknya ya. Iya, personel Apa, kualitas personelnya gitu. masing-masing. Memang Personelnya gua mungkin ngerti. oke, Di. Nggak, gue ngerti Personelnya Clifford mungkin- kenapa pengen untuk coba main seperti ini juga gue paham. Tapi apakah dia Lu udah nggak melihat tahu betul materi lu dong. ini bisa sustain dan dia tahu betul para pemain ini udah paham dengan apa yang harus dijalankan karena tugasnya nggak cuma specialist position, tapi ini 2-3 position semua Lu setuju harus nggak? Don't change when it's not broken. Oh kalau ngomong kayak gitu panjang. Setuju apa enggak? Itu aja. Kalau ngomong kayak gitu panjang. Oke, setuju berarti cuma nggak mau ngomong. Mas Aryo? Setuju, cuma nggak mau ngomong. Nggak Oke. sih. Oh, nggak setuju. Nggak, karena approach-nya Nggak perlu dirubah sebenarnya loh. Game Indonesia. kan gue bilang approach-nya sebetulnya nggak salah. Approach di awal ketika Iya. kita bisa megang kendali, oke. Ketika kita bisa menerapkan Highland, oke. Australia nggak senyaman itu, tapi Iya. by the time mereka dapat peluang counter dress itu menjadi gol, dan itu kan artinya apa yang kita coba bangun di sini ternyata dimentahin langsung sama Australia. Ini dan quick fire 2 gol. Iya, dan langsung terjadi Itu 2 2 gol. Nah, dari situ apa yang harus dilakukan? Itu yang gue pertanyakan. Iya. Tapi how we start the game, oke banget kita start. Tapi kan Mas, kita start game bagus tuh bukan menghadapi Australia doang. Game-game kemarin juga kita start game bagus terus. Even Jepang ya. Even Jepang pun kita main Tap- bagus. Tapi beda dengan Naifnya beda, naifnya. bukan, maksudnya kemarin tuh how we build up-nya. Sama next Beda, game-game beda kemarin di- juga. Enggak beda. Gue setuju. Beda apa? Gue setuju. Oke, kemarin sama-sama 3 back ternyata Verdong Enggak, Bukan, ini tapi- kita ngomong di sepertiga akhir. Iya. Dan bagaimana bisa karena dia ada Romani. retain dalam momen yang singkat itu satu keadaan di mana nggak nyaman para pemain Australia agak terkejut. Iya, betul. Tapi karena mereka punya experience di level ini dan begitu sering dalam situasi yang sesulit ini, outcome-nya adalah banyak pemecahan masalah yang bisa dilakukan. sama Australia. Karena di sisi lapangan Popo yang gue tahu ini Pengalaman. adalah pelatih yang bisa membawa tim seburuk Perth Popovic. Glory Iya. yang ada di bawah terus jadi Naik. juara. Dan ketika dia pindah ke Sydney, dia pindah ke tim-tim lain yang di Australia itu juara. Mungkin di Europe dia ada kendala, tapi di A-League udah nggak dilakukan Ada lagi. Dan lawan. dia adalah pelatih termahal di A-League gitu kan, bahkan lebih mahal dari Aloisi dan kawan-kawan. Dan buktinya jelas, dia punya pemahaman tentang
kemampuan para pemain. Ya mungkin ini yang Berarti yang menang pelatih kemarin mah. Oh exactly. Iya, Iya, karena pelatihnya tahu bagaimana untuk Dikalah taktik. Ya outsmart sama mengoptimalkan apa yang dia punya. Karena gitu. materi dia juga 10 berubah dari November gitu kan. Iya, It's not Maksudnya easy. kan kalau dibilang kita jarang berlatih, lah mereka juga ini kan bukan inti. Mereka juga mendadak menjadi pemain inti gitu kan. Tapi bisa kok. Ya dengan understanding si pelatih terhadap pemainnya. Nggak kengoyoan untuk megang possession seperti kita Australia, kita superior di atas Indonesia, kita harus possession, enggak juga. Cautious juga mereka. Simple game Efektif. efektif. Dan itu juga pembelajaran ya, cause you get a result without your best players. Dan nggak melulu Itu tim juara. best players itu bisa memberikan impact yang tepat. Secara stats, secara kemampuan individu, rekor dia misalnya di Twente, Mace Hilhers. Bahkan kalau di ada divisi should Oke. be top 5 defender di sana. Tapi kalau dia masuk ke tim yang baru kayak timnas Indonesia, dia kan belum familiar juga kan. Mungkin dia perlu waktu juga untuk adaptasi. Oleh karenanya nggak salah kalau kita bicara tentang chance-nya harusnya untuk Ridho dulu. Walaupun dari stature CV dia ya jelas Mace Hilhers lebih unggul dari segalanya. Tapi dalam format back three itu kan kita udah lihat bagaimana Ridho bisa interact dengan Itzes dengan Ridho, dan bagaimana ini berdua bisa memberikan kenyamanan buat Verdonk untuk lebih naik. Dan ya tadi gue kemarin sempat bilang juga, Martin Pas doesn't enjoy that. Enggak sama sekali. Martin Pas nggak bisa main pakai kaki. Martin Pas nggak bisa lihat passing dekat yang Nggak biasa dia. nggak seperti Martin dia Pas biasanya. terapin gitu kan. Dan karena ya siapa back di depannya gitu loh ya. Tapi balik lagi gue nggak mau terlalu digging on sama player sih, karena ini masih ada Bahrain gitu. Kalau di Bahrain baru nanti kita emang kalah juga, nah lo mau kritik pemain deh. Cuman gue nggak pengen apa yang kita katakan di sini justru berdampak ke pemain gitu. Jadi makanya gue pengen coba positif aja gitu, karena kita positif juga di sini. Kalau pelatih wajar dikritik gitu loh, emang dia ini bagian dari pekerjaan dia gitu, mendapatkan kritik. Cuman kalau pemain, nggak semua pemain bisa menerima kritik gitu. Jadi kita bisa support aja pemain, dan masih ada Bahrain. Ini game yang tadinya mungkin nggak sepenting itu, cuman sekarang jadi sangat penting untuk kita menangkan. Gitu. Kalau kita kalah gimana di lawan Bahrain? Chance masih ada, tapi depends on other results, dan juga harus meraih kemenangan dan berharap Jepang nggak tampil serius di pertandingan terakhir gitu kan. Karena kan mereka udah lolos first team to make it through. Tapi even second team, third team, even tim Z-nya Jepang tim Z-nya Jepang kendala buat kita kalau berat main di Ntar malah Jepang Saitama. ngalah ke semua tim. Kita Iya sama aja bodong. Tapi harapan kita justru Jepang terus mengalahkan semua tim. Ya, masih ada beberapa match lagi buat mereka. Kalau tetap Yang kita nggak terima lah, kita di bawah Saudi sekarang lah. Kita menang sama mereka, sekarang kita di bawah Saudi. Saudi ya. Tapi ini kan balik ke default setting. Iya, Emang balik ke default setting. tim yang biasa lolos Piala Dunia. Iya. Dan on paper emang mereka yang memang layak lolos Iya, gitu. dan Indonesia memang Dan ini kita kan conversation untuk memperebutkan 4. memperebutkan keempat antara Bahrain atau China. Memang di situ. Tapi kan jangan dihilangkan kembali, itu sedekat itu kita untuk direct lolos. Betul, tapi kan itu jadinya kan semu kan, seolah-olah dekat, Abu-abu. tapi Abu-abu. jauh gitu, Iya, seolah-olah iya, dari bener. karena tim lain hasilnya. Kalau bahasanya begitu. Mas Aryo tuh apa? Lu sih lupa. Reality check. Kemarin baru disebut reality check. Kemarin kayak lo ditampar kan, Iya, lo belum sebagus ini Reality lo. check. Market value lo tinggi itu bukan apa-apa lo, ternyata ya yang penting ada yang di lapangan seperti apa. Gitu. Dan kalau ngelihat Si Miller tuh back Australia. back kita Lewis masih Miller ada dari Hibs ya. Rizky Ridho kemarin yang masuk malah jadi pilihan ketiga setelah Sonny Ya, Wall Pilihan cedera. pelatih. Mau apa Ini lagi? kedepannya mungkin masih bakal dapat chance untuk main juga. Nanti ketemu kesempatan sama Coach Patrick, tanya Coach Patrick. Kalau dengan, nanya dengan kita, cederanya Hilhers sama Dengan Wall, dia, apakah ada nih Coach apakah Patrick ada nih chance? gitu. Kalau nanya kita, gua Adi sama Mas Aryo, kayak pilihan lu dari awal juga Ridho. Ridho dari starting 11 Nggak ada beda. kita susun emang Nah. Ridho, karena kan back three, chemistry itu yang terpenting gitu kan. Ya udah, Ridho adalah salah satu bagian yang bisa membuat nyaman semua, bisa buat nyaman Itses, Iya. bisa buat nyaman Pas. Kiper. Dia pun upgrade penampilannya dengan dikelilingi pemain-pemain yang lain seperti itu. Jadi kita kalau mau main inilah, kita mengubah filosofi segala macam, paling nggak di June lah, Nah. mau ubah terserah. Nah. Terus nanti kualifikasi ke depannya lagi kita mau berubah total mainnya terserah. Ayo Tapi kan deh. ini within 4 games. Ya. Takdir Jam. lo ditentukan kan di Hitungan sini. jam. Lo ditentukan di sini, takdir lo ke Piala Dunia langsung ke 3-4 atau nggak lolos sama sekali. Lo kan di sini. Berarti kan dalam 4 game ini lo harus kalkulasi betul gaya main lo, pilihan pemain lo based on apa yang sudah ditonton sepanjang
pertandingan sebelumnya. Nanti kalkulasinya seperti apa yang paling cocok, yang masuk seperti apa gitu. Gue harap sih keputusan Pak Erik mengganti ST ke Patrick tepat. Gitu, gue harap. Dalam arti ya tepat berarti bisa. Oh, lo harap, gue kira dia statement tepat. Tepat. Harap. Karena big Gue picture mengharap kan dari awal kan. belum. Dia masih lihat big picture juga karena masih chance Masih chance buka. Iya, makanya gua harap lolos ke tepat. World Cup ya, belum semuanya. Kalau karena tertutup. sampai nggak jadi deh. Gue mau ngomong hal terburuk gue nggak. Yang penting semua pemain dari pasukan Garuda bisa mengikuti jejak dari Ole Romani. Ole Romani. Yang menjadi player dengan mungkin rating yang menurut kita semua terbaik di Gue pertandingan cukup 4 kemarin. menit main, Amin. gue langsung nge-tweet. Cukup 4 menit gue ngefans sama Ole Romani. Romani. Ada yang balas lagi? Ya mas, skillful but no vision itu mah. Dirujak yang ngomong gitu. Ini kredit juga buat Gary Rowett, pelatih dari Oxford United yang sudah menyulap Cabe siapa? Cabe apa? Ole Gary Cabe? Rowett. Rabbit. Dia menyulap Ole, jadi starter juga kan sekarang. Dan Marcelo Ferdinand juga upgrade lah penampilan. Keren. Dan yang pasti kita masih akan mendukung tim nasional Indonesia. Jangan lupa nanti di tanggal 25 kita bakal ada live reaction Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Kita akan kembali ngomongin soal ini dia kita ketika menghadapi Bahrain nanti gimana. Tetap di Dewan Pandit Indonesia Jebret. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.